Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusyananto dari kelas 12 TKLP. Di sini saya akan presentasi tentang makalah, yaitu Pancasila adalah dasar negara dan jiwa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Poin yang pertama saya ambil menjadi sumber hukum dan pedoman moral, politik, serta sosial bangsa. Yang kedua, tujuannya mewujudkan masyarakat adil, makmur, sejahtera, dan beradab. Kenyataannya, masih ada ketidakadilan sosial, penyalahgunaan wewenang, lemahnya hukum, dan pengaruh globalisasi. Solusi: penguatan Pancasila lewat pendidikan, penegakan hukum, dan keteladanan kepemimpinan. Perumusan masalah yang saya ambil yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa Undang-Undang Dasar tahun 1945? Yang kedua, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam penyelenggaraan negara? Yang ketiga, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sumber dari segala hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Yang keempat, bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Pancasila pada masa sekarang? Yang kelima, apakah upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Tujuan penulisan yang pertama, memahami makna Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, mengetahui hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang ketiga, menjelaskan peran Pancasila sebagai sumber hukum tinggi. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan penerapan Pancasila di era modern. Yang kelima dan yang terakhir, merumuskan langkah strategis memperkuat kedudukan Pancasila. Pembahasan yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan jiwa Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semua diwajibkan harus berlandaskan Pancasila, memberi ruh dan semangat pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pancasila adalah dasar filsafat negara. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah penjabaran nilai Pancasila dalam hukum, tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kedudukan tertinggi dalam tata hukum Indonesia. Semua pengaturan harus sesuai Pancasila, jika bertentangan maka itu tidak sah. Yang keempat, tantangan implementasi Pancasila masa kini atau masa modern. Yang pertama, korupsi, lemahnya penegakan hukum, ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi, pengaruh globalisasi, radikalisme, dan individualisme. Yang kelima, upaya memperkuat peran Pancasila. Pendidikan Pancasila diperkuat di semua jenjang. Penegakan hukum konsisten dan adil, pemimpinan memberi teladan, masyarakat ikut menjaga persatuan bangsa. Kesimpulan dari makalah ini, Pancasila adalah dasar negara, jiwa Undang-Undang Dasar tahun 1945 sekaligus sumber dari sumber segala hukum. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah penjabaran konkret nilai Pancasila, yaitu keduanya tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga, tantangan penerapan Pancasila masih nyata. Korupsi, lemahnya hukum, ketidakadilan, pengaruh globalisasi. Yang keempat, penguatan Pancasila harus dilakukan terus-menerus melalui pendidikan, penegakan hukum, keteladanan, dan partisipasi masyarakat. Itu adalah yang paling penting. Saran dari saya, yang pertama, pendidikan Pancasila diperkuat dari semua jenjang, dari SD, SMP, SMK, SMA, maupun di jurusan atau di perguruan tinggi. Yang kedua, penegakan hukum adil dan konsisten tanpa pandang bulu. Penegakan hukum ini harus sifatnya adil dan tidak dapat disuap maupun menyuap. Yang ketiga, pemimpin memberi teladan nyata. Yang
Itu yang ketiga. Yang keempat, masyarakat meningkatkan kesadaran menjaga persatuan bangsa. Dan yang terakhir, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk membumikan Pancasila di era globalisasi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.